wasalim daiman abadan ala bika khairil khalqi kullihim. Ya nafsu la tagnati min zallati azuma innal kaba'ira fil ghufrani kalama. Maulaya salli wa sallim daima abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Summa ridha an Abi Bakrin wa Umari wa an Ali wa an Usmani zil karami. Maulaya salli wa sallim iman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Khamsatun atfi biha al-wabail atima al-mustafa wal-murtada wabnahuma wal-fatima. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Kita baca Fatihah yang pertama ya. Baca doa. Allahumma inni as'aluka khairal a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Alhamdulillah, mari sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, mari kita membaca doa ya, membaca doa agar menjadi berkah hidup kita ya. Dan semoga pengalaman ini akan berulang di masa depan dan akan kita amalkan gitu ya. Apabila kita menemukan masalah seperti yang kita bahas pada malam hari ini ya. A'udzu ta'alluma wa ta'lima wa nafa wal intifa wal mudzakarah wa tasdir wal ibadah wal istifadah wal asar tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fahman nabiyyin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa hifzal mursalin wa hifzal mursalin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara. Anzil alaina al-ghaiz waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahin. Allahumma inni as'aluka bismikal azam al-maktubi bin nuri wajhikal a'la al-mu'abbad da'il baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa as'aluka bismikal azam al-wahid wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil qammi wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antu sholli ala sayyidina Muhammadin sirri ayatul wujud wa sababil azami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbi al-iman wa tufahimu al-Qur'an wa tufahimni minhu al-ayat wa taftahu li nuril jannah
Menurin ayam, menurin nasri wajibul karim, ala ali wasahbihi wasallim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tadi kita sudah memuji Allah ya, dan bersolawat kepada Rasulullah SAW ya, bagus banget ya, modifanya ya. Ya, tak lupa juga terima kasih juga pada Ahlul Bait ya, Bapak Samsuri bin Haji Muhammad yang telah memberikan tempatnya, dan juga para tetangga yang telah mengerti dan mau dan juga ikut berdoa ya, meskipun sambil-sambilan gitu. Emang saya nggak tahu ya, pernah nggak tahu aja. Dan pada donatur ya saya ucapkan terima kasih, khairul jaza, khairan kasiran ya, terima kasih banyak sebanyak-banyaknya. Semoga Allah memberikan kebaikan ya, jasa baik, memberikan mengganti yang banyak, mengganti yang banyak gitu ya. Tindak lanjuti kajian sifat 20 karangan Said, seorang Said Usman bin Yahya, yang saya nggak mau bahas ya, capek, udah pernah dibahas ya. Kita sebagai muslim ini seharusnya apabila ada yang berseteru maka kita damaikan gitu. Saya nggak mau bahas-bahas lagi, saya ambil ilmunya aja. Masalah orang ini anak buahnya Belanda itu fakta ya. Memang ada beberapa artikel yang pernah saya baca itu ya, saya sama aja mungkin gitu. Intinya ada beberapa toreko Naksabandi ketika itu tidak benci lah terhadap seorang Said ini gitu ya, pengarang kitab ini. Saya juga nggak tahu ini kayaknya bukan karangan sahabat, tapi itu karangan beliau. Tapi sebelum-sebelumnya udah ada karangan sifat 20 ini. Mungkin mereka mungkin dia mungkin kali ya. Ya intinya kita ambil baiknya, buang jeleknya aja gitu ya. Ambil baiknya, buang jeleknya gitu. Bahkan Syekh Abi Hasan Syadzili melarang kalau yang sedang salik ini sedang suluk, melarang dengan seorang ustadz gitu ya. Sedangkan seorang syekh hatta dia berumur 90 tahun ya, karena bisa jadi itu akan membingungkan si seorang muridnya ini yang sedang menuju jalan kepada Allah gitu. Gitu ya. Hatta dia umur 90 tahun ya, kalau belum sampai jangan sembarangan duduk sama seorang orang yang katanya kayak syekh atau seorang ustadz gitu ya. Karena nanti yang ada terjerumus ya, jerumus kita nggak tahu siapa itu di gurunya dari siapa itu. Orang yang nggak ada gurunya berarti kan setan gitu ya, maka dia sesat menyesatkannya gitu. Jadi jangan sekali-kali kita ya boleh. Nah terus TGD ada problem TGD punya solusinya. Apa itu solusinya? Kita ambil baiknya, buang jeleknya gitu ya. Kalau kita lagi nongkrongnya seorang syekh baik-baik, substansinya kayaknya sih kebaikan, padahal sejatinya itu keburukan gitu ya. Gitu ya. Jadi saya udah nggak mau ngebahas lagi masalah nasab, biarkan mereka yang bertanggung jawab masing-masing terhadap diri masing-masing gitu ya. Allah Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidil maudud wa ala ali sayyidil maudud ya wadud wadani kama tawaddu sayyidil maudud ya sayyidil maudud wadani ya. Ini saya jasain sholawat ini sudah lama saya jasain ya, sekitar 8 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu itu ketika saya buat ini. Ini dibaca 11 kali ketika bersolat ya, gitu. Ini kalau dibaca pada pengusaha, usahanya akan lancar. Kalau ada orang yang pelajar, otaknya akan dimudahkan dalam ilmu gitu ya. Pada orang-orang yang sedang jadi pemimpin, gitu, caleg gitu, ini Allah akan gampang ini kalau memang niat hajatnya baik gitu ya. Sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap habis sholat gitu ya, bacaan aja saya pakai. Sallallahu alaihi. Menindaklanjuti kajian selanjutnya ya. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 31 ya, 31 Mei 2023
ya, menindaklanjuti besok tanggal 1 Juni malam Kamis ini, atau sekarang berapa Zulqa'dah sekarang? Yang masuk Zulhijjah kali ya, lagi haji, mau Idul Kurban, yang masuk Zulhijjah ya mungkin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita selanjutnya adalah yang ke kaidah ketujuh nih, kaidah ketujuh berdasarkan halaman 9 ini ya. Halaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib i'tiqad mustahil qadir sekalian alam, gitu ya. Jadi Allah mustahil kalau kita kan wujud kita mana yang mendahului terdahulu gitu ya. Maksudnya apa nih? Wajib i'tiqad, wajib ya. Berarti kita harus meyakini itu i'tiqad, kita harus berpikir pikiran rasional itu mustahil kita menafikan kalau Allah itu kidam sekalian alam. Berarti ini maksudnya adalah secara manawi, secara substansi mana Allah sudah menetapkan segala sesuatunya sebelum alam ini terbentuk, begitu ya. Allah sudah menentukan segala sesuatunya ini nggak langsung tumpuk gitu, tapi di kaidah lain mungkin Allah bisa aja gitu ya merubah kaidahnya gitu. Tapi kaidah yang sekarang ini Allah tidak mendahului segala sesuatu daripada alam ini gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu salah satu dalil itu ya. Tapi dalil yang paling kena kan yang dalil fi mahmudil mubin. Jadi maha suci Allah ya, yang sudah mengatur segala sesuatu kehidupan alam semesta ini ya, kosmos ini gitu ya, dengan alam semesta ini gitu ya. Mari kita coba cross-check lagi ayat yang surat Al-An'am ayat 59 ini. Sallallahu Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidil mawjud wa ala ali sayyidil mawjud. Ya wadud wadani kama ta'adu sayyidil mawjud ya sayyidil mawjud wadani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. كتاب مبين إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغ النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ونعمة الله رب العالمين. Mana? Nah kayak Muhammad Zakal JG ya, itu ya. Dan kunci-kunci semua yang baik ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut, tidak ada selai daun pun yang gugur, yang jatuh, yang tidak diketahui Allah Subhanahu wa taala yang terencananya. Tidak ada sebitir biji pun dalam kegelapan di bumi, dan tidak ada pula sesuatu yang basah ataupun yang kering yang tidak tertulis di dalam kitab yang nyata, illa fi kitabin mubin, di dalam lauh mahfuz,
begitu ya. Jadi kaidah yang kita pelajari hari ini, malam ini ya teman-teman nih. Jadi mustahil bagi Allah mendahulukan segala sesuatu daripada alam gitu, yang sudah Allah tetapin gitu ya. Gampang kan ya? Bahasanya mudah dimengerti kan oleh orang-orang yang awam gitu ya. Gampang kan? Gampang ya. Jadi Allah ada teologi, dalam teologi sifat 20 ini kita pakai ayat teologi ini, Allah mustahil mendahului dari segala sesuatu sekalian alam gitu ya. Gampang ya. Jadi Allah sudah menetapkan segala sesuatunya gitu ya. Termasuk pemimpin yang jahil gitu ya. Kenapa pemimpin yang jahil? Sebelumnya ada pemimpin yang tamak, nggak mau diganti gitu ya. Kenapa ada pemimpin yang tamak? Karena rakyatnya culas gitu. Karena rakyatnya culas, maka hadirlah pemimpin yang zalim ya. Ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau kaumnya itu tidak mau berubah. Kalau pemimpinnya zalim, ya rakyatnya pasti ya zalim. Itu udah itu dari dulu ya. Jadi ini memang udah sunatullah ya. Udah ketetapan Allah gitu. Jadi mustahil Allah ya kidamun atas setiap sekalian alam gitu ya. Tidak terjadi gampang ya. Allah intinya udah menyusun segala sesuatunya di zaman di alam ruh kalau nggak salah. Jadi bukan alam kejadian nih, setelah alam kejadian Allah adalah sebuah partikel, sebuah zat sendirian nih khalik tapi maha kuasa nih. Kemudian dia ingin punya teman, dibuatlah Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad ini barulah dari Nur Muhammad ini dibuatlah kejadian-kejadian itu, atau bahasa Gnosis gitu ya, bahasa Injilnya Perjanjian Lama, kejadian bab kejadian gitu. Kejadian ditulis itu semua, termasuk termasuk adanya berita palsu ya, Dajjal. Padahal Dajjal nggak ada ya. Karena di pertemuan terakhir ini, kaidah terakhir saya akan bahas bahwa Dajjal itu nggak ada ya, karena itu hadis-hadis doif semua rata-rata. Saya mau yakini kalau hadis Dajjal itu hadis doif atau hadis mardud gitu ya. Nanti kita bahas di pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir kaidah dari sifat 50 ini ya. Insya Allah saya akan kaji itu ya secara komprehensif, yang nggak komprehensif banget ya. Ya agar kalian berpikir, palingnya saya kasih patokan-patokan, tapi nanti saya akan bikin segmentasi nih ya. Ini Allah, ini Dajjal gitu. Allah kidal. Ya Allah nanti Dajjal baru kemarin sore gitu kan. Kalau itu juga turun kalau ada Imam Ali, padahal itu secara skenario ini jelek banget gitu. Kalau Imam Ali yang muncul-muncul, sinetron berarti harus ada musuhnya gitu. Dan gampang didikti gitu. Allah nggak gampang, terus Allah berkalam, ya Allah kalam. Basarun, Allah basarun, Dajjal matanya picek sebelah gitu. Masa Tuhan picek sebelah gitu. Nanti akan dibuat segmentasi itu 20 sifat 20, kita akan buat segmentasi perbedaan antara Allah dan Dajjal itu. Kemudian dilengkapi dengan sejarah historical hadis, kemudian dikuatkan dengan ayat Al-Quran gitu ya. Insya Allah kita akan kajian itu. Baik, memasuki sesi selanjutnya, memasuki sesi amar ma'ruf nahi munkar ya. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, memasuki Allahumma sholli ala sayyidil mawdud wa ala sayyidil mawdud ya wadud badani kama tawadu sayyidil mawdud ya. Ini saya nggak bermaksud membuat sepi ya, antara timnas melawan Piala Dunia pemain Argentina lah gitu ya. Ini nggak bermaksud membuat sepi gitu. Tapi yang ingin saya amar ma'ruf nahi munkar, maksudnya mengkritisi ya sahabat Banser Erik ya. Sahabat Banser Erik ini
mengagitasi, jangan mengagitasi, mendikotonomi jangan membuat mengkerdilkan, mengecilkan arti kata entertainment gitu ya. Sebenarnya kita telah lebih dalam lagi ya, ini agitasi yang ini nyambung sama kayak Viking kan saya ngomong ya. Maksud saya ini jangan dikecilkan lah ya, dibuat kecil gitu. Maknanya jangan diperkecil gitu ya. Secara substansi sebenarnya entertainment ya hiburan gitu. Arti kata entertainment gitu, artinya hiburan, entertain gitu ya, entertainment artinya hiburan gitu ya. Kemudian sahabat Banser Erick Thohir ini mengatakan kalau sepak bola ini ada sisi nasionalismenya gitu. Siapa bilang gitu, di musik nggak ada gitu. Dia menyanyikan dengan salah satu musik lah ya, saya yang nggak usah datang lah gitu ya mungkin. Itu saya nggak musik aja, saya yang nabah Erick Thohir sekarang. Ya gitu. Jadi kalau bapak mau jualan tiket, jualan aja pak, nggak usah pakai membodohi masyarakat Indonesia gitu. Hiburan itu ya, main bola juga hiburan gitu, main musik ya hiburan gitu. Jangan merasa bapak menampilkan embel-embel nasionalis gitu. Padahal udah ada iklan sampo yang menjual nasionalis gitu. Yang brand ambasadornya, padahal tuh menurut saya tolol ya, iklan sampo itu iklan sampo paling tolol sedunia gitu. Dia memang atlet Indonesia gitu ya. Saya sebut aja Kim Kurniawan gitu, Ivan Bahdim ya. Dia nggak dipakai, dia nggak dipasang di starting 11 maupun cadangan gitu, nggak dimainin, dia nggak masuk daftar ya. Tapi dia jadi iklan sebagai nasional, itu juga rasa nasionalisme. Gitu. Itu orang tolol banget, nepotismenya sampai segitunya banget. Tentang strategi, tentang kreatif directornya atau strategic plannernya orang mereka semua gitu ya. Dipakainya Kim Kurniawan nih, tolol banget kan. Kalau dia main pantas jadi brand ambassador gitu ya. Pakai tuh Irfan Bahdim, dia dipasang atau siapa yang waktu itu dimainkan ketika itu dimainkan ya tahun-tahun itu. Nah di kagak main dipasang, ini terlalu monopoli, monopoli segala sesuatu yang dipaksakan. Ya, akhirnya kan brand itu jadi runtuh. Saya nggak perlu sebut brandnya ya, kasihanan nanti ya. Kalau mau ngomongin brand, ngobrol-ngobrol lah saya ini kan orang komunikasi periklanan universitas yang mewakili nama bangsa itu ya, gitu ya. Jadi bapak jangan merasa nasionalis gitu, ngejual nasionalis, giliran dikritik nggak anti, nggak nasionalis katanya. Giliran di demo, wah nggak nasionalis, apa yang nggak nasionalis? Perbedaan pandangan itu nasionalis pak, ya. Jadi Bapak Erick Thohir ini saya harap jangan merasa paling nasionalis, jangan merasa paling NKRI lah gitu ya. Bapak sahabat Banser baru kemarin sore, Bapak juga nggak ikutin Tansar gitu ya. Saya ikutin Tansar, Bapak ya secara ini sebenarnya itu karena ya gitulah ya, kehormatan aja lah gitu. Tapi saya harap nih Bapak udah banyak masalah nih, jangan bikin masalah lagi lah gitu ya. Bapak udah banyak masalah, jangan bikin banyak masalah lagi gitu ya. Amar ma'ruf nahi munkar ini aja ya, jangan memisahkan kata hiburan dengan nasionalis ya. Ini hiburan, ini bukan hiburan gitu. Padahal main bola hiburan, baca buku hiburan, itu bagi orang yang merasa terhibur gitu ya. Jadi jangan subjektif ya pak, besok pengen jualan begini ini amat, sedih amat, ya Allah hidupnya nyari duit itu amat ya. Saya rasa cukuplah untuk malam ini kajian sifat 20 Majlis Taklim Bait Janati yang dipimpin oleh TGD. Mari kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita niatkan menjadi amal pahala yang berlipat ganda dan menjadi saksi nanti bahwa kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tonton terus ya. Ini yang menonton di YouTube maupun yang langsung datang nih, belum saya buka nih kajian secara live itu, biasanya juga yang datang. Ini saya anggap sebagai murid ya, yang udah 3 kali dan sering mendoakan saya Fatihah. Itu dengan ini saya nyatakan sebagai muridnya saya. Baik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adana wa bi'illah salatan wa salaman daimaini bidawani mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardhatika jami'a umuri.
اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي أجي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في رضاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياء واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.